Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Ahmad Fatur Rahman. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Ya teman-teman, di sini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan nih pengalaman saya tentang stres di zaman pandemi sekarang ini. Ya teman-teman, sebelumnya saya mau nanya nih, kabar teman-teman di rumah sekarang gimana sih? Apa teman-teman sehat? Apa teman-teman lagi kurang enak badan gitu kan? Ya, semoga saya doakan semoga teman-teman di rumah semuanya sehat, yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Ya teman-teman, di sini izinkan saya untuk sedikit menceritakan tentang pengalaman pribadi saya tentang stres di zaman pandemi. Jadi waktu awal pandemi itu saya adalah orang yang sangat tidak peduli dengan COVID ini teman-teman. Saya nggak peduli, saya nganggap COVID ini hal yang sepele teman-teman. Sampai pada akhirnya eh, waktu itu ayah saya harus dioperasi di rumah sakit, yang kebetulan saat itu lagi masa pandemi sekitaran bulan September teman-teman. Nah, lalu harusnya ayah saya ini setelah operasi ditempatkan di kamar kelas 1. Namun karena kamar kelas 1-nya ini penuh, akhirnya beliau ditempatkan di kamar kelas 3, yang mana kamar kelas 3 ini juga diisi dengan orang lain teman-teman. Nah, teman-teman, di kamar saya, di kamar ayah saya, kebetulan waktu itu saya juga yang menjaga beliau. Di kamar saya nih ada orang yang batuk-batuk teman-teman, batuk-batuk yang membuat saya ini parno kan teman-teman. Ini orang jangan-jangan COVID. Nah mulai dari situ nih teman-teman, saya mulai parno sama yang namanya COVID. Saya mulai percaya sama COVID ini. Nah lalu saya mencoba untuk tidak stres teman-teman, namun nggak bisa. Semalaman itu saya ketika menjaga beliau, orang tersebut batuk-batuk terus teman-teman. Orang tersebut batuk-batuk terus, yang akhirnya membuat saya ini stres teman-teman. Stres, kecapean, saya nggak tidur sampai pagi. Paginya saya harus kuliah teman-teman kan. Setelah paginya saya pulang ke rumah, pas banget di rumah saya demam, batuk-batuk, pilek gitu kan teman-teman, mual muntah waktu itu teman-teman. Nah di sini saya berpikir, wah jangan-jangan saya COVID nih gitu kan teman-teman. Saya berpikir seperti itu. Nah lalu akhirnya saya coba tanya dokter sana sini, ternyata dokter menyatakan kalau misalkan saya ini mendiagnosis saya ini asam lambung teman-teman, bukan COVID. Yang sebenarnya membuat saya tenang, cuman tidak terlalu tenang. Saya malah, masa iya sih gitu kan teman-teman. Akhirnya saya coba tanya ke kakak ipar saya yang kebetulan seorang apoteker. Saya tanya beliau, ternyata memang benar saya mempunyai asam lambung teman-teman karena stres tersebut. Nah teman-teman, di sini nih saya pengen ngebagiin gimana sih caranya buat kita tuh nggak terlalu stres teman-teman sama COVID ini. Yang pertama, kita jangan terlalu menyepelekan nih teman-teman, jangan terlalu menyepelekan ke COVID ini, karena teman-teman boleh nih nggak percaya sama COVID ini, teman-teman jangan sampai nggak percaya sepenuhnya atau malah menyepelekan COVID ini, karena COVID ini, gitu kan teman-teman, COVID ini memang virus yang baru yang kita nih manusia belum tahu sebenarnya virusnya tuh seperti apa teman-teman. Kita jangan sampai menyepelekan. Boleh nggak takut, boleh nggak percaya sama COVID ini, cuman jangan sampai menyepelekan. Karena ketika nantinya kita menyepelekan, biasanya kita akan kena teman-teman. Ketika kita kena, kita panik, malah kita stres di situ teman-teman. Yang pertama, kita jangan sampai menyepelekan terhadap COVID ini. Nah, yang kedua teman-teman, kita nggak boleh juga terlalu takut sama COVID ini teman-teman. Kita nggak boleh terlalu takut sama COVID ini, karena ketakutan sekecil apapun itu kadang-kadang bisa membuat kepanikan yang berlebihan di dalam tubuh kita, yang memicu otak, yang akhirnya membuat stres. Contoh kecil, ketika kita habis kontak sama orang yang ternyata terinfeksi COVID gitu kan teman-teman, kita langsung takut banget sama hal itu. Itu jangan teman-teman, itu jangan, karena kita masih bisa mencegah itu teman-teman. Karena kan memang COVID ini selama tidak lebih dari waktu 15 menit kita insya Allah tidak akan terkena dampak COVID ini. Nah yang ketiga, kita itu jangan sampai stres, karena stres ini malah membuat penyakit yang baru dalam tubuh kita teman-teman. Kayak saya gitu kan, saya contoh kecil kayak saya, ketika saya stres malah saya menyebabkan asam lambung untuk diri saya. Nah teman-teman, juga banyak penyakit nih yang muncul karena asam lambung tersebut. Orang-orang yang memiliki tingkat stres dan depresi yang berat, 48% akan lebih berisiko menderita serangan jantung dan juga kematian teman-teman. Nah terus teman-teman, yang terakhir, kita jangan sampai lupa teman-teman kalau kita itu punya Tuhan.
kita harus cerita sama Tuhan. Kita jangan sampai malah takut sama COVID ini dibandingkan sama Tuhan. Itu jangan sampai teman-teman. Nah itu sih teman-teman sedikit sharing saya. Jadi intinya teman-teman, kita harus bisa mengontrol pikiran kita dan kita harus bisa berpikir positif teman-teman. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam berpikir teman-teman. Nah teman-teman, kita jangan sampai dikendalikan oleh pikiran kita, tapi kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua udah nyempet-nyempetin waktunya untuk dengerin sedikit sharing dari saya. Saya akhiri di sini. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.